Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam dunia teknologi komputer terdapat dua jenis arsitektur yang sering dipakai atau digunakan. Yang pertama ada RISC atau Reduced Instruction Set Computing, dan kedua Complex Instruction Set Computing atau CISC. Namun sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mardika Yakob dari kelas 2 TK1 dengan NIM 220220002. Lanjut. RISC adalah sebuah arsitektur komputer modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi seperti komputer vektor. Jadi ada beberapa ciri-ciri di sini. Instruksi berukuran tunggal, ukuran yang umum adalah 4 byte, jumlah pengelamatan data sedikit, tidak terdapat pengelamatan tak langsung, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load store dengan operasi aritmatika. Tidak terdapat lebih dari satu operan per alamat memori per instruksi, tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load store, jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat, data adalah sebuah instruksi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari arsitektur RISC. Ada AMD 29000, ada MIPS R2000, ada SPARC, ada MC88000, IBM RTTC, IBM RS6000, ada Intel i860, dan produksi dari Apple yaitu PowerPC G5. Nah, sedikit tambahan, RISC itu sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan dari arsitektur RISC ini adalah performanya yang cepat karena setiap instruksi memiliki waktu eksekusi yang konstan. Nah, arsitektur RISC juga memiliki kompleksitas yang rendah sehingga lebih mudah untuk diperbaiki jika ada masalah pada suatu sistem. Selain itu, RISC ini juga dapat menghasilkan kode yang lebih ringkas sehingga dapat mengurangi ukuran program dan mempercepat waktu eksekusi. Nah, untuk kekurangan dari RISC itu adalah kurangnya fleksibilitas. Jadi kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan instruksi-instruksi yang lebih kompleks. Jadi beberapa tugas yang membutuhkan instruksi yang lebih kompleks harus dipecah menjadi beberapa instruksi sederhana yang dapat memperpanjang waktu eksekusi. Lanjut. CISC, Complex Instruction Set Computing atau CISC adalah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya dalam sebuah instruksi. Nah, ada beberapa karakteristik CISC. Yang pertama, syarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang karena CISC inilah biaya pembuatan komputer pada saat itu di tahun 1960 menjadi jauh lebih hemat. Yang kedua, dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Jadi jumlah perintah sedikit tetapi rumit. Konsep CISC menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan. Kita masuk pada ciri-ciri CISC. Jumlah instruksi banyak, namun instruksi berukuran tunggal. Ukuran yang umum adalah 4 byte. Jumlah mode pengelamatan data yang sedikit, biasanya kurang dari 5 buah. Banyak terdapat perintah bahasa mesin, instruksi lebih kompleks, tidak terdapat pengelamatan tak langsung, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load store dengan operasi aritmatika, misalnya penambahan dari memori, penambahan memori ke memori. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh dari komputer yang menggunakan teknologi CISC. Yang pertama, IBM System 36, ada VAX 11 Family, ada Motorola 68000 Family, ada Intel X86, IBM System SA390. Next. Apa kelebihannya dari teknologi CISC ini? Nah, kelebihan dari arsitektur CISC adalah kemampuan untuk menjalankan instruksi-instruksi yang lebih kompleks sehingga memungkinkan tugas-tugas yang lebih kompleks dapat dilakukan dengan lebih cepat. Nah, CISC juga dapat melakukan tugas-tugas yang lebih banyak dalam suatu instruksi atau dalam satu instruksi sehingga dapat mempercepat waktu eksekusi dan mengurangi jumlah instruksi yang dibutuhkan.
Nah, apa kelemahannya dari arsitektur CSC? Pertama, lebih kompleks. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kompleksitas ini, jadi kompleksitas yang tinggi dari CSC itu sangat mempengaruhi kecepatan eksekusi program dan meningkatkan risiko kesalahan pada sistem. Kedua, kurang efisien. Kenapa dikatakan lagi kurang efisien? Karena kompleksitasnya yang tinggi, arsitektur CSC ini cenderung membutuhkan lebih banyak ruang atau penyimpanan dari memori, sehingga memori menjadi lebih terbatas dan kurang efisien. Selain itu, arsitektur CSC juga dapat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjalankan instruksi tertentu. Kita masuk ke kelemahan ketiga, kurang fleksibel. Meskipun arsitektur CSC ini dapat menjalankan instruksi yang kompleks, namun arsitektur ini kurang fleksibel dalam hal modifikasi dan pengembangan sistem. Hal ini disebabkan kompleksitas instruksi yang sulit diubah dan dikembangkan, sehingga sulit untuk melakukan penyesuaian sistem yang lebih modern dan canggih. Keempat, rentan terhadap kesalahan. Karena kompleksitas instruksi dan varian yang berbeda-beda, arsitektur CISC ini lebih rentan terhadap kesalahan. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penggunaan instruksi yang tidak sesuai atau kegagalan hardware yang mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Yang terakhir lebih mahal. Jadi arsitektur CISC ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan arsitektur RSC. Sangat jelas. Kenapa? Karena dilihat dari kompleksitasnya yang tinggi, yang sangat memerlukan kapasitas dan ruang memori yang lumayan besar, itu dan hardware-hardware-nya yang canggih membuat biaya untuk membangun arsitektur CSC ini lebih mahal. Lanjut, perbandingan RISC dan CSC. CSC lebih menekankan ke hardware, sedangkan RISC lebih menekankan software. CSC multi-clock, instruksi yang kompleks, memori ke memori, load dan store yang tergabung dalam instruksi. Siklus per detik tinggi, ukuran kode kecil. Transistor digunakan untuk menyimpan instruksi yang kompleks. Sedangkan RISC memiliki single clock, pengurangan instruksi, register ke register, load dan store adalah instruksi yang mandiri. Siklus per detik rendah, ukuran kode besar. Lebih banyak penggunaan transistor pada register memori. Lanjut ke kesimpulan. Nah, prosesor CISC dan RISC memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan arsitektur prosesor yang tepat tergantung pada jenis tugas dan aplikasi yang akan dijalankan. Jika program membutuhkan instruksi yang kompleks dan beragam, maka prosesor CISC mungkin lebih cocok. Namun, jika program membutuhkan instruksi yang sederhana dan harus dijalankan dengan cepat, maka prosesor RISC mungkin menjadi lebih baik. CISC dan arsitektur RISC dan CISC ini ada dua arsitektur prosesor yang berbeda-beda yang memiliki tingkat keunggulannya masing-masing, tingkat keefisiennya, tingkat kompleksibilitasnya, dan dilihat dari kelebihan dan kekurangan masing-masing, kita bisa mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi sampai di sini pembahasan mengenai arsitektur komputer yang memiliki dua konsep yang sering digunakan, yaitu RISC dan CSC. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Mardika Yakob, pamit undur diri dan terima kasih.